Dalam dunia uang, pengetahuan itu kekuatan. Kita nggak bisa ambil keputusan yang tepat kalau nggak paham bahasa keuangan. Ini berlaku buat bisnis maupun keuangan pribadi. Laporan keuangan itu kayak laporan yang menceritakan kisah uang kita. Laporan ini memberikan gambaran jelas tentang kesehatan dan kinerja keuangan kita. Banyak orang yang menghindar dari laporan keuangan. Kelihatannya rumit dan bikin takut. Tapi, saya di sini mau bilang, nggak perlu takut. Dengan sedikit panduan, siapapun bisa belajar membaca dan memahami dokumen penting ini. Anggap saja seperti belajar bahasa baru. Awalnya, mungkin terasa berat, tapi dengan latihan dan sabar, kita akan mulai mengenali polanya dan mengerti arti di balik angka-angka itu. Menguasai literasi keuangan adalah investasi untuk diri sendiri. Ini membuat kita bisa membuat keputusan cerdas, mengembangkan kekayaan, dan mencapai impian keuangan. Jadi, ayo kita mulai dan mengungkap dunia laporan keuangan. Bayangkan kita ambil foto keuangan kita saat ini juga. Itulah yang dilakukan neraca. Neraca memberikan gambaran aset, liabilitas, dan ekuitas kita pada titik waktu tertentu. Informasi ini penting untuk memahami posisi keuangan kita secara keseluruhan. Anggap saja seperti timbangan. Di satu sisi ada aset, semua yang kita miliki. Di sisi lain ada liabilitas, semua utang kita. Selisih antara keduanya adalah ekuitas, yang menunjukkan kekayaan bersih kita. Neraca mengikuti persamaan sederhana. Aset sama dengan liabilitas, ditambah ekuitas. Persamaan ini harus selalu seimbang. Setiap transaksi memengaruhi setidaknya dua elemen neraca, memastikannya selalu seimbang. Memahami neraca adalah dasar dari literasi keuangan. Ini membantu kita menilai kekuatan keuangan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan membuat keputusan yang tepat tentang uang kita. Mari kita uraikan komponen neraca, aset, liabilitas, dan ekuitas. Masing-masing memainkan peran penting dalam memahami gambaran keuangan kita. Aset adalah apa yang kita miliki. Ini bisa berupa barang nyata seperti uang tunai, persediaan, atau properti. Bisa juga tidak berwujud, seperti piutang atau kekayaan intelektual. Aset dicatat di neraca berdasarkan likuiditas, artinya seberapa cepat aset tersebut bisa diubah menjadi uang tunai. Liabilitas adalah utang kita kepada orang lain. Ini termasuk kewajiban jangka pendek seperti utang dagang dan gaji yang harus dibayar. Juga mencakup utang jangka panjang seperti pinjaman bank atau hipotek. Ekuitas mewakili kepemilikan di perusahaan. Ini adalah selisih antara aset dan liabilitas. Dengan kata lain, ini adalah sisa setelah semua utang dibayar. Ekuitas bisa berasal dari investasi pemilik atau laba ditahan, yaitu keuntungan yang diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Dengan menganalisis hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas di neraca, kita mendapatkan wawasan berharga tentang kesehatan dan stabilitas keuangan kita. Bagian 4. Laporan laba rugi, melacak kinerja keuangan. Neraca memberikan gambaran posisi keuangan di satu waktu tertentu. Laporan laba rugi menceritakan kinerja keuangan selama periode waktu tertentu. Laporan ini menunjukkan berapa banyak uang yang kita hasilkan, yang disebut pendapatan, dan berapa banyak yang kita keluarkan, yang kita sebut beban, selama periode tersebut. Laporan laba rugi mengikuti rumus sederhana, pendapatan dikurangi beban sama dengan laba bersih atau rugi bersih. Perhitungan langsung ini menunjukkan apakah kita untung atau rugi selama periode pelaporan. Laporan laba rugi dibagi menjadi dua bagian utama, pendapatan dan beban. Pendapatan adalah arus kas masuk dari aktivitas bisnis utama, seperti penjualan produk atau jasa. Beban adalah arus kas keluar yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut, termasuk biaya seperti sewa, gaji, dan bahan baku. Dengan menganalisis laporan laba rugi, kita dapat melacak tren pendapatan dan beban. Informasi ini penting untuk membuat keputusan yang tepat tentang penetapan harga, pengendalian biaya, dan strategi bisnis secara keseluruhan. Bagian 5, dari pendapatan ke laba, mengupas laporan laba rugi. Mari kita bahas lebih dalam komponen laporan laba rugi untuk memahami bagaimana pendapatan diubah menjadi laba atau rugi. Pendapatan, juga dikenal sebagai penjualan, mewakili total pendapatan yang dihasilkan dari operasi bisnis. Ini adalah titik awal laporan laba rugi. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan, atau HPP, yang berkaitan langsung dengan produk atau layanan yang terjual. Untuk perusahaan manufaktur, HPP mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Untuk pengecer,
Ini hanyalah biaya pembelian barang yang mereka jual. Mengurangi HPP dari pendapatan menghasilkan laba kotor. Ini menunjukkan laba yang diperoleh dari penjualan produk atau layanan sebelum mempertimbangkan beban operasional lainnya. Beban operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis, tidak termasuk HPP. Ini termasuk beban seperti sewa, utilitas, gaji, pemasaran, dan biaya administrasi. Mengurangi beban operasional dari laba kotor menghasilkan laba operasi, yang mencerminkan laba yang dihasilkan dari operasi bisnis inti. Akhirnya, setelah memperhitungkan pendapatan dan beban non-operasional, seperti pendapatan bunga atau beban bunga, kita sampai pada laba bersih. Ini adalah intinya, laba atau rugi yang dihasilkan bisnis selama periode pelaporan. Memahami komponen laporan laba rugi, membantu kita mengidentifikasi area kita unggul, dan area di mana kita perlu meningkatkan kinerja keuangan.